Teman-teman, di kasus kali ini aku mau membahas tentang penemuan seorang jasad yang ditemukan di bawah jalan tol dan ternyata pelakunya adalah selingkuhannya sendiri. Ditemukan seorang jasad perempuan yang dibuang di karung dihabisi usai dirinya meminta dinikahi. Kasus ini terjadi di Jakarta Utara. Lokasi penemuan sendiri ada di bawah jalan tol, Sabtu 27 Mei 2023. Nampaknya seorang pemulung menemukan sebuah karung. Jadi perhatian, sontak saja di awal, pemulung tersebut mengira kalau itu adalah barang bekas sehingga dirinya bisa menjualnya. Namun naas bagi pemulung tersebut saat dirinya membuka kalung tersebut, berharap itu adalah barang bekas yang bisa dijual, ternyata ada rambut dan juga yang dirinya tak mengerti, banyak darah di situ. Dirinya kaget dan memanggil warga. Seorang warga dengan pemulung tersebut makin memastikan lagi apa yang ada di dalam karung tersebut hingga akhirnya terlihat jelas sesosok mayat seorang perempuan. Warga tersebut pun langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib. Akhirnya tak lama polisi dari Polsek Cilincing dan juga Polsek Jakarta Utara datang ke tempat kejadian untuk olah perkara. Memasang polis lain amankan lingkungan, itu pihak kepolisian pun langsung mengolah TKP. Hasil TKP memang gak ada identitas, namun menurut polisi ini sudah jelas pembunuhan. Tak menunggu waktu lama lagi, jasad tersebut pun langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Bukan tanpa alasan yakin kalau ini kasus pembunuhan, mengingat banyak luka yang ada di korban, bahkan dibuang begitu saja dalam karung. Tak bisa identifikasi di tempat lokasi kejadian karena banyaknya warga, hingga pihak kepolisian pun langsung membawanya ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari penemuan ini pihak kepolisian memang tak menemukan banyak bukti yang ada, bahkan ciri-ciri yang ada pun tak ada sama sekali jauh dari CCTV. Namun nampaknya pihak kepolisian memang bekerja keras dengan baik. Hasilnya, ada sidik jari di dalam korban, bahkan ada KTP seseorang di saku celana korban. Setelah identifikasi sidik jari, akhirnya pelaku pun dapat diamankan. Pihak kepolisian menangkap seseorang bernama Poli Willy Aritonang berusia 54 tahun dan Muhammad Purkon berusia 52 tahun. Bahkan saat penangkapan, kedua orang ini nampaknya tak memberikan perlawanan, seakan tahu kalau dirinya memang udah dicari polisi dan memang dirinya akan diamankan terkait permasalahan ini. Di dalam interogasi sama pihak kepolisian pun, kedua orang ini mengakui kalau memang mereka menghabisi korban dan juga membuang jasad korban di bawah jembatan tol. Tak hanya itu, pihak kepolisian pun mengamankan satu handphone yang ternyata milik korban yang dibawa oleh pelaku. Pelaku mengaku membawa handphone tersebut karena memang di dalamnya ada bukti-bukti kedekatan mereka. Pelaku yang ditangkap di Jakarta, Poli Willy ini ternyata seorang residivis kasus pencurian dan kekerasan. Kali ini motifnya berbeda karena kali ini dirinya menghabisi jasad tersebut atas nama percintaan. Di awal meskipun banyak warga yang penasaran siapa pelakunya bahkan siapa korbannya, namun saat itu pihak kepolisian masih belum konferensi pers dengan alasan masih dalam penyelidikan. Hingga akhirnya semuanya jelas, polisi pun langsung bicara. Menurut pihak kepolisian, Poli Willy melakukan semua perbuatan ini tak sendiri, melainkan dibantu kakaknya sendiri yaitu Muhammad Purkon. Dari keterangan Poli Willy sendiri, akhirnya identitas korban pun terungkap. Korban sendiri adalah wanita berinisial T yang berusia 43 tahun. Wanita tersebut tak bekerja, hanya pengangguran yang tinggal serumah dengan Poli Willy meskipun tanpa pernikahan. Saat itu si Poli Willy ini pun mengaku kalau wanita tersebut tahu kalau Poli Willy sudah punya istri namun berbeda tempat. Ini dia tempat kontrakan Poli Willy bersama wanita berinisial T ini. Para tetangga tahu mereka berpacaran, para tetangga pun tahu mereka tak menikah. Bahkan menurut para tetangga, kalau wanita berinisial T ini adalah selingkuhan Poli Willy. Kejadian ini ternyata hanya masalah percintaan. Menurut Poli Willy, dirinya cukup lama mengenal wanita tersebut, sudah 1 tahun, dan dulu mereka berkenalan di aplikasi sosial Kencan. Usai saling mengenal di aplikasi Kencan, Poli Willy pun akhirnya chatting WhatsApp dengan wanita tersebut. Usai saling mengenal di aplikasi Kencan, Poli Willy pun akhirnya chatting WhatsApp dengan wanita tersebut. Merasa ada kecocokan, bahkan saat ngobrol pun Poli Willy mengaku nyambung di awal. Kerap berhubungan seksual di antara keduanya hingga berpacaran 1 tahun. Di awal Poli Willy menganggap kalau wanita tersebut tak akan meminta lebih. Namun hingga akhirnya wanita berinisial T ini meminta Poli Willy untuk menikahi dirinya. Ya, motif dari pembunuhan ini adalah karena dirinya kesal dimintai menikah terus, padahal wanita tersebut tahu Poli Willy punya istri yang juga berbeda tempat.
Saat itu ketenangan Polly Willy bercinta dengan wanita tersebut pun kerap terganggu karena cekcok yang ada. Ingin tenang dan permasalahan ini cepat selesai, akhirnya Polly Willy pun mengambil jalan pintas dengan cara menghabisi wanita tersebut. Namun dirinya pun tak sendiri dibantu sang kakak Muhammad Furqon hingga akhirnya mereka membuang jasad tersebut di bawah jalan tol. Di awal Muhammad Furqon, kakak dari pelaku, memang tak ingin membantu sang adik yang melakukan kejahatan. Ragu, tak ingin membantu karena takut. Namun setelah diiming-imingi handphone korban bisa menjadi milik Muhammad Furqon, akhirnya Muhammad Furqon pun membantu sang adik. Setelah keduanya ditangkap pihak kepolisian, akhirnya keduanya hanya bisa menyesal dan mereka mengaku akan mempertanggungjawabkan. Mereka akan segera dihukum dan disidangkan. Menurut pihak kepolisian, tuntutan hukuman kepada Polly Willy dan juga Muhammad Furqon bisa hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan hari ini. Semoga dari pembahasan kasus ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua.